Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Amrul Wahab. Kali ini saya akan men- menjelaskan dulu apa itu jaringan komputer. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer menghubungkan komputer untuk berbagi data dan sumber daya. Contoh, WiFi di rumah menghubungkan di HP, laptop, dan printer. Bisa juga atau lain seperti TV. Jika TV itu sudah termasuk smart TV, bisa juga atau semisal kayak seperti itulah. Oh, apa itu VLAN? VLAN virtual LAN itu bisa membagi jaringan secara logis tanpa perangkat tambahan. Contoh jaringan sekolah bisa untuk siswa, guru, dan TU. Manfaatnya biasanya itu keamanan jauh lebih baik dan mudah diatur, kurangi traffic atau hambatan. Sedangkan kita lanjut di interface kita VLAN routing. Biasanya menghubungkan VLAN berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Dilakukan oleh router atau switch layer 3 untuk guru mengirim file ke komputer TU. Selanjutnya yaitu DHCP. DHCP atau bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP biasanya ini digunakan untuk memberikan IP otomatis ke perangkat. Tanpa DHCP, IP harus diatur manual atau statis. Contoh, HP dapat IP otomatis saat terhubung ke IP. Itu bisa dibilang DHCP. Selanjutnya yaitu routing dinamis. Apa yang dimaksud dengan routing dinamis? Routing bisa menentukan alur jalur data antar jaringan. Routing dinamis, jalur otomatis dengan protokol seperti OSPF, berbeda dengan routing statis atau diatur manual. Untuk OSPF bisa dinaikkan untuk hal-hal maksudnya. Nah, OSPF di sini Open Source Test Space First. Biasanya protokol routing dinamis populer dan menunjukkan jalur tercepat. Cocok untuk jaringan terbesar dan kompleks. Kelebihannya cepat diadaptasi jika jaringan berubah. Selanjutnya ilustrasi routing SPF. Beberapa rute biasanya saling terhubung dan OSPF itu biasanya otomatis dipilih jalur tercepat untuk menghubungkan atau mengirim akses lah. Biasanya jika jalur satu jalur terputus, maka akan berganti masuk dengan jalur yang lain. Di sini ada fungsi perangkat dan kelebihan dari setiap VLAN, interVLAN, DHCP, dan SPF. VLAN menunjukkan kita memisahkan jaringan dalam satu switch agar perangkat antar bagian seperti guru dan siswa tidak saling terhubung. Sedangkan interVLAN, routing memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda dengan bantuan router atau switch layer. DHCP secara otomatis memberikan alamat IP kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan tanpa konfigurasi manual. OSPF adalah protokol routing yang menentukan jalur cepat antar jaringan dan dapat menyesuaikan jika terjadi perubahan topologi. Sedangkan untuk perangkat, bila diimplementasikan melalui switch yang mendukung fitur VLAN. Interference routing dilakukan oleh router atau switch layer 3 yang mampu meneruskan data antar VLAN. DHCP biasanya dijalankan oleh server, router, atau perangkat jaringan lainnya yang memiliki fitur DHCP server. OSPF dijalankan perangkat router untuk menentukan rute terbaik secara otomatis berdasarkan topologi jaringan. Kelebihannya di sini tuh setiap VLAN meningkatkan keamanan dan efisiensi karena jaringan bisa dipilih secara logis tanpa perangkat tambahan. Sedangkan interVLAN memungkinkan perangkat di VLAN berbeda saling berkomunikasi tanpa harus digabung dalam satu VLAN. Dan untuk DHCP, mudah dalam pengolahan IP karena tidak perlu input manual setiap perangkat terhubung. Jadi sistemnya otomatis dapat menyelesaikan jalur cepat otomatis jika terjadi gangguan serta sangat efisien dalam jaringan terskala besar yaitu OSPF. Kesimpulannya di sini, VLAN adalah jaringan yang rapi dan aman, sedangkan interVLAN itu digunakan untuk komunikasi antar VLAN. DHCP itu otomatis untuk mudah mengatur IP pada setiap perangkat atau device yang digunakan. OSPF, jalur data efisien dan otomatis.
Selanjutnya kita ke studi kasus. Di sini ada sebuah proyek yang diminta untuk merancang atau mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita harus membuat merakan fillet untuk segmentasi dan routing dinamis SPF untuk optimasi jaringan. Petunjuk intrusi di sini kita buat 3 switch, 2 router, 4 PC di setiap VLAN berbeda. Konfigurasi 2 VLAN yaitu VLAN 10 di WISA IT, VLAN 20 yaitu keuangan. Selanjutnya untuk kita gunakan router on stick atau switch layer ya. Mungkin kita ambil salah satunya. Implementasi routingan dinamis OSPF antara router atau RAT IP-nya yaitu menggunakan ada 2 angka bulan lahir. Jadi kita gunakan IP dengan format bulan lahir kita. Untuk analisis jaringan traffic data menggunakan koneksi antar perangkat. Oke, langsung saja kita ke topologinya. Yang pertama-tama kita konfigurasi untuk router satu. Nah, kita ya, connect ke hmm, konfigurasi untuk terminal telepon. Nah, gitu, teman-teman. Masuk ke interface dulu. Kita interface 3. Hmm, kita masukkan, kita nyalakan dulu. Nyalakan start sound. Selanjutnya kita masuk ke interface Sofilan 210 ya, yang digunakan untuk IT. Oh, Selanjutnya kita konfigurasi untuk interface bulan 20 ya, yaitu keuangan. Selanjutnya kita enhance satu dulu. Oh,
Oke, encapsulation sudah 20. Kita masukkan IP address. Oh, itu bagaimana itu dua titik satu dua lima enam. Setelah itu kita untuk interface ke router satunya ya host tiga bit ini host host satu dengan menggunakan IP address 192.168 titik dua titik satu dengan namanya kita no shutdown. Sekarang kita harus konfigurasi untuk DHCP. Kita masukkan IP DHCP excluded guys. Dan kita penjelasan titik satu titik sepuluh sorry titik satu dengan satu dua titik satu enam delapan titik sembilan. Selanjutnya kita IP DHCP full untuk bulan 10. Yuk, kita masukkan network. Selanjutnya menambahkan titik nol ekspor titik nol lalu tempat mas dua benar selanjutnya default browser terus sudah dua itu bagaimana berapa gitu itu titik satu. Oke, kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi untuk dari pilihan 20 ya. Jadi DHCP excluded address tapi cuma 2.168 titik 2.1 pos satu dengan satu titik dan 2.108 titik 2.19. Selanjutnya kita masukkan IP DHCP dengan teman kita masukkan pilihan 20 ini kita masukkan network 192.168 titik 2.0. Oke, selanjutnya kita default menggunakan 192.168.2.1. Kita masukkan ke OSPF ya. Setting OSPF, kita setting OSPF settingnya dulu. Itu OSPF 1. Kita masuk ke network. Sistem 2.1.1.0 0.0.0.0 2.5 areal 0. Kita masukkan lagi dengan keyboard data. Kita masukkan lagi dengan kita itu pakai area 0 yang ketiga. Sip. Itu kita konfigurasi untuk router yang kedua.
Oke, kita masuk ke konflik di network terminal, kita masuk ke interface di terminal sound. Salah. Ini selanjutnya kita masukkan IP address. Oke, sudah 258.3.2 1.2.5.5. Selanjutnya kita angkat shutdown. Jangan lupa input juga kita menit update decoration untuk switch. Kita masukkan IP address. Party satu kita masukkan itu. Oke, kita masukkan OSPF. OSPF itu sama seperti OSPF di atas. Nah, selanjutnya kita konfigurasi untuk switch. Masuk dan itu PPLI enable configuration. Oke, kita tulis VLAN 10 sebagai 6 LP WAN 20 konfigurasi dan VLAN 20 sebagai keuangan dan selanjutnya kita pasang interface range tekan 0/1 sampai 4. Kita mode switch mode. Udah selesai, kita exit dulu. Selanjutnya kita operasi untuk switch 1. Ini kita masukkan ini ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke interface tes internet
port mobile account. Kita masuk ke interface lens. Ini S2 sampai 5 ini kita switch mode ya, kita masukkan port aja. Kita konfigurasi untuk switch 2, switch ketiga yang tadi sudah pertama. Konfigurasi kita, kita masukkan kita buat terang dulu untuk flash Ethernet 01. Interface kita masuk ke ini switch flash. Sekarang kita konfigurasi tiap PC, kita pakai mode DHCP. Oh, berarti oke, sekarang kita coba untuk ping pada coba kita PC 1, kita ping di terminal. Coba terminal di command prompt. Kita ping dengan alamat IP semisal kita coba ping 192.168.1.1 dengan gateway VLAN 10. Oke, paket atau yang terkirim itu diterima oleh IP 192 dengan 168.1.1
bisa terkirim. Kita coba dengan IP yang berbeda. Misal kita coba ke router 1 ring dengan alamat router 1 yaitu 192.168.3.2. Oke, bisa diterima, paket diterima 4, terkirim 4 dengan gagal 0. Oke, oke, sekian video yang saya buat. Terima kasih jika ada salah maupun salah perkataan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga bisa mendapatkan pengetahuan baru mengenai topologi jaringan maupun konfigurasi VLAN dan OSPF dengan simulasi di Cisco Packet Tracer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.